Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 4, yaitu Elma, Nurhafiza, Siti, dan Yayan Napira, mengulas materi pengauditan terkait konsep etika dan akuntan yang diperkerjakan mengalah terhadap tekanan dari atasan-atasan. Pada tanggal 10 Oktober 2002, AS Attorney's Office telah mengumumkan bahwa Betty Pinson, mantan Direktur Old Management Reporting di WorldCom, dinyatakan bersalah atas 2 gugatan pidana, yakni konspirasi dan kecurangan sekuritas, dakwaan yang membuatnya mendapatkan hukuman penjara sampai maksimum 15 tahun. Setahun kemudian, pada tanggal 10 Oktober 2003, Pinson didakwa karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Sekuritas Oklahoma dengan menyertakan informasi yang salah dalam dokumen-dokumen perusahaan dakwaan yang berpotensi membuatnya mendapatkan hukuman penjara sampai 10 tahun. Selama kurun waktu 6 kuartal, Pinson melakukan sejumlah pencatatan ilegal untuk mendukung tingkat laba WorldCom untuk permintaan atasan-atasannya. Setiap saat Pinson merasa khawatir. Setiap saat Pinson berharap ini menjadi yang terakhir. Pada akhir dari waktu 18 bulan, pihaknya telah ini membantunya memalsukan laba setidaknya senilai $3,7. Pada tahun 1996, Pinson mendapatkan pekerjaan di divisi akuntansi internasional di WorldCom dengan gaji sebesar $50 per tahun. Pinson memperoleh reputasi sebagai pekerja keras dan karyawan yang rajin dalam divisi akuntansi perusahaan di WorldCom, yang mana pihaknya membantu mengompilasi hasil-hasil secara kuartalan dan menganalisis beban operasi dan cadangan kerugian yang dimiliki perusahaan. 10 orang karyawan telah melapor kepadanya. Pekerjaan mulai berubah pada pertengahan tahun 2000. WorldCom mengalami permasalahan yang membayanginya, biaya-biaya sambungan telepon yang cukup besar, sejumlah biaya yang dibayarkan untuk menyewa sebagai jaringan telepon perusahaan-perusahaan lainnya yang mengalami peningkatan sebesar presentasi mendapatkan perusahaan. CEO Bernard Ahern dan CFO Scott Sullivan telah mengkonfirmasi ke Wall Street pada bulan Juli bahwa hasil-hasil perusahaan pada paruh kedua tahun ini akan berada di bawah ekspektasi. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencoba mengurangi sejumlah beban pada laporan keuangan perusahaan cukup untuk memenuhi ekspektasi Wall Street selama kuartal tersebut. Namun Departemen Akuntansi tidak mampu mengklik sebanyak $50, jauh dari ratusan juta untuk dikatakan sukses. Sukses dari target laba perusahaan pada bulan Oktober, atasan Pinson memintanya untuk mengambil dana dari akun cadangan yang disisihkan sebelumnya untuk menutupi biaya-biaya sambungan telepon dan sejumlah komponen lain. Untuk unit telekomunikasi WorldCom, dan menggunakan dana sebesar $828 juta untuk mengurangi beban sehingga meningkatkan besarnya laba. Pinson terkejut atas permintaan dari besarnya jumlah dana yang disebutkan atasannya tersebut. Pihaknya merasa khawatir bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak pada tempatnya. Pinson setuju untuk menjalankan rencana bosnya tersebut, namun setelah itu Pinson merasa bersalah. Pada tanggal 26 Oktober pada hari yang sama, perusahaan melaporkan hasil-hasil kuartal ketiga ke publik. Pinson mengatakan ke rekan-rekan kerjanya
yang juga terlibat bahwa dirinya berencana mengundurkan diri. Beberapa di antara rekan-rekan kerja tersebut juga mengatakan kalau mereka ingin ikut mengundurkan diri. CFO Sulpipan mendengar kabar yang kurang mengenakan dari Departemen Akuntansi tersebut dan memanggil Vincent beserta sejumlah karyawan lainnya ke kantornya. Sulpipan menjelaskan bahwa pihaknya mencoba untuk memperbaiki permasalahan keuangan. Sulpipan mengatakan dengan menggunakan perumpamaan pesawat terbang, saat ini kita memiliki sejumlah pesawat yang sedang terbang. Mari kita daratkan pesawat-pesawat tersebut. Setelah pesawat-pesawat tersebut mendarat, jika kalian masih ingin berhenti, maka berhentilah. Namun tidak pada saat pesawat-pesawat masih terbang. Sulpipan menjamin ke Vincent dan sejumlah karyawan lainnya bahwa tidak ada aktivitas yang telah dilakukan yang termasuk aktivitas ilegal dan pihaknya akan mengambil seluruh tanggung jawab. Sulpipan juga menegaskan kalau perubahan pencatatan akuntansi tersebut tidak akan terjadi lagi. Pada malam itu, Vincent mengatakan kepada suaminya terkait pertemuan tersebut dan kekhawatirannya atas pencatatan akuntansi yang dilakukan. Suaminya mendesaknya untuk keluar, namun pada akhirnya Vincent memutuskan untuk tidak keluar. Vincent merupakan tulang punggung keluarga karena menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada suaminya. Vincent, suaminya, dan juga anak perempuannya bergantung pada asuransi kesehatan yang dimilikinya. Vincent juga merasa gelisah jika harus memasuki pasar tenaga kerja sebagai pekerja paruh baya. Pada akhir kuartal pertama 2001, cukup jelas bahwa Vincent tidak dapat menemukan simpanan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk ditransfer agar dapat mengatasi kekurangan laba. Sulpipan menyarankan bahwa daripada menghitung biaya sambungan telepon sebagai bagian dari beban operasi, laporan kuartal lebih baik jika perusahaan mengubah biaya sambungan. Terfokus nilai $771 juta menjadi akan lebih modal yang akan berdampak pada berkurangnya beban dan meningkatkan aset dan saldo laba. Standar akuntansi cukup jelas menyatakan kalau sehubungan telepon harus dihitung sebagai secara operasi, bukan untuk suara umum, dan mengambil keputusan untuk membuat resum dan mulai merencanakan pekerjaan. Meskipun demikian, Finansial tetap pembuatan pencatatan akuntansi dan mentransfer dana sebanyak $771 juta dengan memberikan tanggal pada dokumentasi lebih awal daripada peristiwanya sendiri atau marketing menjadi bulan Februari dengan mengubah tanggal yang tercantum di komputer. Selama kuartal yang dimaksud, Vistcom juga menghadapi dilema yang sama di kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat di tahun 2001. Setiap kuartal berikutnya, Vincent menduduki lebih banyak pencatatan akuntansi yang mendukung kecurangan. Vincent mulai sering terbangun di tengah malam dan tidak dapat kembali tidur karena bergelisahnya. Keluarga dan teman-teman mulai menyalahkan bahwa Vincent mengalami penurunan berat badan dan wajah terlihat menjadi sedikit pucat. Di lingkungan pekerjaan, Vincent menarik dari luar rekan-rekan kerjanya karena kekhawatirannya akan membongkar hal tersebut secara tidak sengaja. Pada tahun 2002, Vincent menerima promosi dari manajer senior menjadi direktur sekaligus memperoleh kenaikan gaji sebesar $80 setiap tahunnya.
Pada Maret 2002, SEC membuat permintaan atas informasi dari WorldCom dan Cynthia Cooper, pimpinan audit internal, memulai mengajukan sejumlah pertanyaan. Vinson dan kedua akuntan lainnya mempercayakan dan mengatakan kisahnya ke pejabat federal dari FBI, SEC, dan US Attorney Offices, berharap mendapatkan kekebalan hukum dan gugatan yang dilayangkan berdasarkan testimoni mereka. Pada tanggal 1 Agustus 2002, Vinson menerima telepon dari pengacara yang mengatakan kalau jaksa penuntut di New York mungkin akan memberikan dampak kepadanya. Pada akhirnya, jaksa penuntut menganggap informasi yang diberikan Vinson dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat federal lebih sebagian pengaku dari sinyal peringkat adanya kesalahan tindakan. Beberapa jam kemudian, WorldCom memberhentikannya karena dakwa yang telah diperkirakannya sebelumnya satu-satunya benda yang diizinkan untuk dibawa oleh Vinson adalah tanaman dari mejanya. Dua rekan kerja Vinson mengatakan bersalah atas kecurangan, sekuritas, ketidakmampuan membayar bisa legal akan muncul selama proses hukum. Dari cerita Betty Vinson, ada dua pertanyaan terkait cerita tersebut. Yang pertama ini adalah, apakah Betty Vinson menjustifikasi tindakannya karena adanya permintaan dari atasannya? Mengapa? Jawabannya yaitu ya, Betty Vinson menjustifikasikan tindakan walaupun sempat merasa khawatir bahwa penyesuaiannya dilakukan tidak pada tempatnya, sehingga Vinson dan rekan-rekannya ingin mengundurkan diri dan berakhir tidak jadi karena dijaminkan bahwa tidak ada lagi aktivitas ilegal dan perusahaan akan mengambil seluruh tanggung jawab. Dan ternyata Vinson merasa dirinya terjebak karena dari kuartal 2, 3, dan 4 pada tahun 2021 telah dilakukan perubahan pencatatan akuntansi yang mengandung unsur kecurangan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, jika Anda berada dalam situasi yang dihadapi Vinson, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini jawabannya, jika saya berada di situasi tersebut, saya akan menggunakan dan menerapkan kode etik integritas dan objektivitas, di mana saya tidak akan mensetujui perintah dari atasan saya, tidak tergoda akan jaminan yang diberikan, dan menantang keras adanya kesalahan yaitu perubahan pencatatan akuntansi atau melanggar undang-undang sekuritas Oklahoma dengan menyertakan informasi yang salah dalam dokumen-dokumen perusahaan, serta lebih baik mengundurkan diri jika dipaksa untuk menyetujuinya.